Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pejabat yang tidak mampu bekerja agar mundur sebelum diberhentikan. Peringatan itu disampaikan Prabowo di tengah cairnya kebekuan komunikasi dengan Megawati Soekarno Putri. Lantas benarkah pernyataan keras Prabowo adalah sinyal reshuffle kabinet dan akankah PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan Prabowo? Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar akan kita tindak. Sinyal perombakan Kabinet Merah Putih kembali menyeruak. Seiring relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang semakin erat. Prabowo dan Mega bertemu saat peringatan Hari Lahir Pancasila. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, sih. Dietnya berhasil. Sebelum upacara dimulai, Prabowo menyapa Mega yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Usai momen akrab itu, Megawati kemudian menerima kunjungan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga Wakil Ketua DPR di kediamannya di Tengku Umar, Jakarta. Sejumlah spekulasi pun mengemuka dari interaksi yang intens antara elit Partai Banteng dan Garuda. Benarkah Prabowo akan merombak jajaran kabinetnya dalam waktu dekat? Reshuffle pasti akan terjadi, tinggal masalah waktu. Itu yang pertama. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah reshuffle ini akan mempertimbangkan kedekatan hubungan dengan Ibu Megawati atau PDIP yang saat ini sedang dekat-dekatnya? Jawabannya adalah saya melihatnya iya. Pasti Pak Prabowo dalam reshuffle yang akan dilakukannya nanti itu akan memperhatikan, mendengarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Kalau kita mendengar beberapa pemberitaan di media bahwa Bu Megawati itu sangat concern terhadap posisi Kapolri, posisi Panglima TNI, ataupun aparat-aparat penegak hukum yang selama ini masih terafiliasi dekat dengan Pak Jokowi. Tentu menurut saya ini salah satu sektor di dalam kabinet Pak Prabowo yang akan menjadi titik perhatian Pak Prabowo Subianto. Isu kocok ulang kabinet santer terdengar setelah Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menyingkirkan pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada pemerintahan. Prabowo juga memperingatkan anak buahnya yang tidak mampu bekerja sesuai harapan rakyat agar mundur saja dari jabatannya. Pernyataan keras itu disampaikan Prabowo dalam amanatnya pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri sejumlah tokoh bangsa, termasuk diantaranya adalah Megawati Soekarno Putri. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Namun, Istana kompak menampik isu reshuffle kabinet. Selama Prabowo belum mengumumkan, kabar perombakan kabinet hanyalah spekulasi masyarakat. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada. Reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau. Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden.
Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi. Bila menilik ke belakang, Prabowo tak segan menindak menteri yang menjadi sumber kegaduhan. Contoh yang paling mencolok adalah Menristek Dikti Satrio Brojonegoro yang dicopot dari jabatan yang baru 4 bulan diemban. Kisruh internal kementerian dan gejolak uang kuliah yang memicu kegaduhan publik menjadi sinyal jelas bahwa Prabowo tak suka stabilitas internal pemerintahannya terganggu. Bila bukan sinyal reshuffle, lantas apa makna peringatan keras Prabowo? Apa tuh? Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif Bapak Presiden, ya. Tapi sudah ada info akan ada perpindahan atau reshuffle itu? Ada menteri gitu ya, yang dalam hal ini mendapatkan sorotan agak kencang dari publik gitu ya, karena keterkaitannya dengan apa yang sudah dilakukan di kementerian sebelumnya kan gitu. Nah ini juga tentu akan menstigmatisasi gitu ya pemerintahan Pak Prabowo kalau itu dibiarkan. Maka tidak sekedar apakah menteri maupun Menko gitu ya, maupun pimpinan di lembaga, badan dan sebagainya itu kompeten gitu ya, tapi integritasnya juga menjadi pertimbangan. Isu bergabungnya PDI Perjuangan ke Kabinet Prabowo bukan kali ini saja mengemuka. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo setelah momen Lebaran lalu, serta serangkaian pertemuan intens antara elit kedua partai, tak serta-merta mengubah peta politik secara signifikan. PDI Perjuangan memang berpeluang mendapat jatah kursi di Kabinet Prabowo ketika terjadi reshuffle. Tapi Megawati sepertinya akan berhitung untung rugi. Akankah menerima jatah kursi menteri atau tetap menjadi mitra strategis di luar pemerintahan? Tetapi dari nilai strategis politik ya, strategi politik PDIP sendiri, saya melihat Bu Megawati juga akan berpikir matang-matang sebelum mengirimkan kadernya masuk kepada kabinet Pak Prabowo. Berada di dalam atau di luar kabinet bagi PDIP itu sama-sama untungnya, karena pertama hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati ini sangat dekat ya. Yang kedua secara politik juga PDIP merupakan kekuatan yang sangat luar biasa ya. Dan yang ketiga, saya melihat Bu Megawati juga akan berpikir sebagai negarawan, kalau PDIP ini masuk seluruhnya ya ke dalam kabinet pemerintahan Pak Prabowo, maka total ya seluruh kekuatan politik itu berada di dalam kubu pemerintahan, tidak ada yang berperan menjadi oposisi. Jadi ada dua opsi gitu ya. Plan A bisa jadi memang seperti sekarang ini menjaga di parlemen, koalisinya adalah betul-betul kerjasamanya itu kerjasama yang konstruktif gitu. Tapi bisa jadi nanti plan B-nya itu adalah PDI Perjuangan bergabung ya, join dalam kabinetnya Pak Prabowo, dan ini tentu akan menjadi satu nantinya gitu ya tiang panjang untuk lalu memprediksi ke pemilu 2029 kan seperti itu ya. Sebagai partai pemenang pemilu, markas Banteng memang memiliki nilai plus bagi kestabilan politik pemerintahan Prabowo. Meski di Senayan, Prabowo telah disokong 80% kursi. Kehadiran PDIP sebagai kawan selanjutnya membuat gerak Prabowo tanpa penyeimbang dan hambatan. Tapi, ke siapa lagi rakyat berharap bila nantinya ada kebijakan yang tak sesuai harapan?